Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah anak semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisah anak semua kita akan membahas Majapahit ya, dengan judul Dinamika Majapahit. Kita akan menganalisa di situ ya. Dan seperti biasa, siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, dan kita belajar bareng-bareng. Kita membahas tentang dinamika Majapahit ya, gitu. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu arti kata dinamika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, dinamika itu adalah sesuatu keadaan yang selalu berubah ataupun bisa berkembang sesuai dengan keadaan, gitu ya. Dan Majapahit sendiri adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara ini ya. Kita akan menganalisa dari awal pendiriannya yang memang tidak mudah, bahwa Raden Wijaya Sri Kertarajasa Jayawardhana mendirikan kerajaan Majapahit ini penuh dengan peluh keringat ya, berdarah-darah dan usaha yang sangat luar biasa. Majapahit seperti yang kita ketahui berdiri pada tahun 1293, yang kemudian sekaligus di sana dinobatkan Raden Wijaya sebagai rajanya. Ya, beliau memerintah selama 16 tahun, yang kalau kita hitung Masehi dari 1293 sampai 1309 ya. Nah, beliau ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sangat ini ya, loyal kepada dia gitu ya. Sangat loyal, seperti halnya Lembu Sora, Ronggolawe, Nambi, dan lain sebagainya. Ketika pada masa pendirian awal ini, di sela-sela itu, di masa pemerintahannya ada sebuah gejolak ya. Yang pertama itu adalah gejolak pemberontakan Ronggolawe ya. Yang kemudian kedua disusul dengan pemberontakan Lembu Sora. Ya, di sini kita menilai dinamika, sebuah dinamika bahwa kerajaan Majapahit yang dulunya dibangun dengan susah payah gitu ya, ketika dia berdiri dia nggak langsung mulus, tapi ada golakan. Jadi kalau kita menilai secara grafik gitu ya, dia di posisi tengah misalkan, kemudian dia selama perjalanannya mengalami masa penurunan yang lumayan signifikan gitu ya, karena memang rekan-rekan daripada Raden Wijaya sendiri yang dulunya ikut membangun akhirnya memberontak gitu ya. Saya tidak menjelaskan kenapa pemberontakannya ya, tapi di sini kita membahas naik turunnya ya, berkembangnya kemudian menurunnya kerajaan Majapahit ya. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh anaknya, yaitu Jayanegara atau Kologemet ya, yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi, atau kurang lebihnya sekitar 19 tahun. Dan di sini terjadi pemberontakan juga gitu. Kalau kita lihat di awal tadi, pemberontakan Lembu Sora dan pemberontakan Lawe sudah bisa dipadamkan, akhirnya muncul lagi gejolak lagi gitu. Muncul gejolak lagi yang, dan ini oleh para ahli sejarah dikatakan sebagai pemberontakan yang paling berbahaya gitu ya. Salah satunya adalah pemberontakan Rakuti gitu. Jadi ada pemberontakan Nambi ya kan, karena Nambi ini pun sebenarnya mengalami pemberontakan itu karena dihasut ya gitu ya, karena dihasut oleh Dyah Halayudha. Nah, kemudian pemberontakan Kuti gitu.
setelah pemberontakan Kuti yang mampu menduduki kerajaan, gitu ya, dan berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada, ini pun masih terjadi gejolak lagi, yaitu pemberontakan Panca yang akhirnya mampu membunuh Jayanegara, gitu. Kalau misalkan secara grafik ini sangat melorot sekali, gitu ya, karena terjadi 3 pemberontakan di masa-masa Jayanegara ini, ya. Dan memang di dalam sejarah dikatakan Jayanegara ini adalah raja yang paling lemah, gitu ya, daripada ayahnya. Kemudian setelah mengalami masa penurunan yang begitu signifikan, digantikanlah dia oleh adiknya, yaitu yang bernama Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Dari sini memulai masa kejayaan, merangkak naik untuk menuju masa kejayaan, ya. Tetapi walaupun sudah mengalami masa kenaikan, gitu ya, masa peningkatan, gitu, ada lagi pemberontakan yang dilakukan oleh Sadeng dan Keta, wilayah Sadeng dan Keta, gitu ya, karena ketidakpuasannya karena pembantaian Nambi, gitu. Jadi Sadeng dan Keta ini pun walaupun terjadi pemberontakan tapi tidak begitu signifikan, sampai akhirnya bisa dipadamkan oleh Gajah Mada sesuai dengan perintah Tribhuwana Tunggadewi. Dan di sini pula munculnya tokoh hebat yang bernama Patih Gajah Mada dengan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Nah, ini pada masa Tribhuwana Tunggadewi, kerajaan Majapahit merangkak naik, ya, untuk mencapai puncak kejayaan, dan dikatakan di sini memang sudah pada puncak kejayaan, yang banyak sekali tokoh-tokoh penting yang terlahir yang bertujuan untuk membangun Majapahit, itu ya. Kemudian setelah Tribhuwana Tunggadewi, menurun lagi ke anaknya, yaitu Hayam Wuruk, ya. Nah, dikatakan pada masa era Hayam Wuruk ini yang terjadi pada tahun 1350 Masehi, ya, sampai 1389, yang kurang lebih antara 39 tahun Hayam Wuruk memerintah. Di sini benar-benar masa keemasan Majapahit selama 39 tahun di bawah kepemimpinan Sri Rajasa Negara atau Hayam Wuruk, ya. Pada masa ini Majapahit berkembang pada bidang perdagangan, politik maupun sastra, ya, terbukti dengan munculnya 2 sastra yang sangat penting untuk kita saat ini, yaitu Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma, ya. Dan juga progres daripada penyatuan Nusantara yang dilaksanakan oleh Mahapatih Gajah Mada meningkat begitu pesat, ya, sampai ke Swarnabumi dan berbagai wilayah di Nusantara. Tetapi era keemasan ini pun tidak luput daripada gejolak, gitu ya, yang dinamakan sebagai Perang Bubat, ya. Nah, nanti Perang Bubat ini akan kita bahas di segmen selanjutnya, ya. Kita kembali lagi. Masa keemasan Majapahit dinodai juga oleh salah satu peristiwa yang dinamakan Perang Bubat, ya. Tapi ini pun akhirnya memang menjadi salah satu faktor menurunnya, agak menurunnya pamor Majapahit, seperti itu, karena peristiwa Bubat ini tadi. Nah, kemudian setelah Hayam Wuruk mangkat, gitu ya, kita menuju kepada Wikramawardhana yang memerintah pada tahun 1389 sampai 1429, atau kurang lebih 40 tahun, ya. Yang sebenarnya adalah
Wikramawardhana ini adalah menantu daripada Hayam Wuruk sendiri. Jadi Wikramawardhana dan Kusumawardhani ini memerintah secara bersamaan ya. Gitu. Jadi ada selang waktu yaitu antara tahun 1389 sampai 1400 mereka memerintah secara berdua. Kemudian pada tahun 1400 sampai 1428 Masehi Wikramawardhana ini menjadi raja tunggal ya, karena Kusumawardhani sudah meninggal dunia. Dan ini pun di masa pemerintahan Wikramawardhana dan Kusumawardhani ini terjadi juga gejolak gitu, yaitu yang dinamakan sebagai Perang Paregreg. Nah, ini nanti khusus untuk Perang Paregreg akan kita bahas di sesi selanjutnya. Dan Perang Paregreg ini pun menjadi juga tolok ukur gitu ya, tolok ukur bagi kerajaan Majapahit yang mengalami penurunan dikarenakan pertempuran antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat ini menjadikan Majapahit semakin melemah gitu ya. Kemudian setelah Wikramawardhana dilanjutkan lagi dengan Ratu Suhita ya, yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447 ya, yang kurang lebihnya 18 tahun. Dan pada Ratu Suhita ini, pada pemerintahan Ratu Suhita ini terjadi kejadian penting ya, yaitu penghukuman Raden Gajah atau Bri Narapati yang dulunya membunuh Bri Wirabumi pada kejadian Paregreg ya. Kejadian pentingnya di sini ya. Dan pada kejadian ini pun Ratu Suhita sudah kehilangan banyak sekali tokoh-tokoh penting gitu ya, yang menjadikan Majapahit semakin melorot, dinamikanya semakin melorot, walaupun ada sedikit peningkatan daripada era Wikramawardhana. Sepeninggal Suhita, akhirnya Majapahit dilanjutkan oleh adiknya yaitu Dyah Kertawijaya yang memerintah antara tahun 1447 sampai 1451 ya, sekitar 4 tahun. Dan pada era ini tidak ditemukan kejadian penting, baik itu di prasasti ya, mungkin karena memang belum ditemukan, tetapi di negara Kertagama tidak muncul kejadian penting ya. Kemudian setelah Dyah Kertawijaya dilanjutkan oleh Raja Sawardhana, yaitu pada tahun 1451 sampai 1453 ya. Dan tidak ada catatan penting pada masa Raja Sawardhana ini. Tetapi yang perlu diketahui adalah setelah beliau mangkat, Raja Sawardhana ini terjadilah kekosongan kekuasaan, vakum power ya, selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1453 sampai 1456. Nah, bayangkan kerajaan sebesar Majapahit yang akhirnya juga setelah mengalami penurunan, awal penurunan ya kan, setelah era Bubat yang kemudian dilanjutkan dengan Paregreg gitu ya, semakin menurun, bahkan sampai terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini terjadi karena adanya perebutan kekuasaan ya, antara Surya Wikrama dan Wijaya Kumara. Jadi kedua saudara ini bertempur ya, yaitu antara paman dan ponaan gitu ya. Terjadi pertempuran untuk memperebutkan tahta Majapahit gitu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Girisawardhana ya gitu. Jadi menariknya ya, pada era Girisawardhana ini pun terjadi perebutan kekuasaan antara paman dan ponakan lagi gitu, dan semakin menurun karena terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga Majapahit gitu, yaitu antara Singa Wikramawardhana dan
Bre Kertabumi, ya, yang merupakan anak dari Sri Semarawijaya itu. Nah, kemudian yang era terakhir Singhawikramawardhana, Bre Kertabumi, dan Girindrawardhana ini semakin mengalami masa penurunan ya. Dan kemudian pada masa era Singhawikramawardhana, kemudian Bre Kertabumi dan Girindrawardhana ini benar-benar Majapahit sudah mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa. Bahkan kerajaannya pun sempat dipindahkan ke Daha gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini tidak akan saya bahas secara detail ya gitu ya. Karena memang Majapahit ini memang sudah mengalami pralaya ketika raja terakhir Majapahit, dan memang ada beberapa perbedaan tingkatan ya, perbedaan antara teori dari tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ada yang mencantumkan Kertabumi dahulu, ada yang mencantumkan Girindrawardhana dulu gitu ya, dan yang terakhir Kertabumi, kadang ada yang terakhir Girindrawardhana gitu ya. Nah, tapi ini tidak menjadi masalah gitu, karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama era Majapahit mengalami penurunan yang sangat drastis, apalagi dengan adanya kerajaan baru yaitu Demak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih antara pada tahun 1293 awal berdiri sampai runtuhnya, yaitu pada tahun 1527 Masehi, yang kalau dihitung itu adalah 234 tahun ya, Majapahit mengalami keadaan pasang surut yang memang mempengaruhi kondisi daripada kerajaan Majapahit ya. Demikian kisah semua pembahasan tentang dinamika Majapahit. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Herlando, salam Nusantara, Rahayu.